Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan berkat dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka acara orasi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang tahun 2021-2022. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru staf TU yang saya hormati, yang saya banggakan, kakak-kakak serta adik-adik yang hadir di sini, serta yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fadila Prisya dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja saya apabila saya menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Visi saya adalah menciptakan ruang komunikasi yang baik serta menjembatani aspirasi dari siswa ke guru untuk menciptakan SMA Negeri 1 Pangkal Pinang mampu menjadi acuan serta patokan bagi sekolah lain. Adapun misi saya untuk meraih visi itu adalah yang pertama, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan dapat menginspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kemudian yang kedua, berusaha dari segala aspek untuk menjadikan SMA Negeri 1 Pangkal Pinang mampu dan pantas untuk menjadi patokan bagi sekolah lain. Kemudian yang ketiga, menjalankan program rutin, agenda rutin antara siswa dengan guru yang bertujuan untuk memupuk kesan positif antara siswa dan guru di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan relasi serta hubungan dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dengan sekolah lain dengan tujuan untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan unggulan yang ada di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Hadirin yang berbahagia, program kerja yang akan saya lakukan apabila saya menjadi Ketua OSIS adalah yang pertama, melakukan program siswa berperan. Dalam program ini, aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang akan disampaikan oleh anggota OSIS dan akan disampaikan dalam sebuah forum resmi di mana dalam forum itu terdapat perwakilan guru yang akan mendengarkan aspirasi-aspirasi terkait evaluasi dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kemudian program saya yang kedua adalah Semansa Gotong Royong. Dalam program Semansa Gotong Royong ini akan saya adakan perlombaan yang dapat memupuk kesan positif serta rasa gotong royong dan kerjasama antara guru dan siswa. Karena dalam proses belajar mengajar, saya harap siswa dan guru dapat bekerja sama sehingga terciptanya ruang belajar mengajar yang aman, damai, dan tentram. Sekian visi, misi, serta proker saya. Apakah ada pertanyaan dari hadirin semua yang ada di sini? Baiklah, diadakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang ingin menanyakan. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat ya Fadila sudah mencalonkan diri dan yang lain juga. Ini putra-putri terbaik lah ya. Tepuk tangan dulu dong untuk para calon ketua OSIS. Mungkin pertanyaan ada dua ya. Yang pertama adalah tolong jelaskan lagi yang Semansa Gotong Royong, ya kan? Kemudian yang kedua, ini selama Ibu ngajar di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, selama pemilihan ketua OSIS, ini yang menjadi PR dan selalu ditanyakan setiap tahun dan tidak pernah so far belum terwujud dengan baik. Yakni apa? Tentang kedisiplinan anggota OSIS yang dijadikan contoh atau dijadikan teladan. Setiap tahun itu diulik, ditanya, ya.
Tetapi justru karena menjadi anggota OSIS seolah-olah kalian kebal hukum, ya kan? Jadi bagaimana mungkin sebagai ketua OSIS nantinya kalau terpilih menjamin bahwa kedisiplinan anggotanya itu bisa dijadikan contoh dan tauladan di lingkungan SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tentang semansa bergotong royong? Baik, saya akan jelaskan mekanisme bagaimana program kerja saya, yaitu semansa bergotong royong. Yang pertama, nanti kami akan sediakan lomba-lomba seperti lomba bermain caklinking atau apapun itu yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Bu antara siswa dengan guru, karena saya lihat saat ini masih terjadi sering terjadi selisih pendapat dan perkelahian antara murid dan siswa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana kita mengatasi adanya OSIS yang dianggap kebal hukum. Baik, di sini jika saya nantinya akan dijadikan ketua OSIS, jika saya menjadi ketua OSIS, maka hal pertama yang akan lakukan adalah memahami dan memastikan niat dari anggota OSIS itu sendiri. Saya harap anggota OSIS nantinya dapat memahami bagaimana peran mereka dan memahami bahwa mereka sebagai seorang contoh yang nantinya menjadi contoh bagi siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Sesuai dengan misi saya, yaitu menginspirasi siswa-siswa SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kami juga akan kami akan memberitahukan secara rinci melalui evaluasi-evaluasi terkait dengan anggota-anggota OSIS yang nantinya melanggar peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari guru-guru yang lain? Baik. Terima kasih ya, sangat luar biasa. Kita beri aplaus kepada kandidat kita yang pertama ini. Kami mengapresiasi ya dari cara menyampaikan, kemudian semangatnya luar biasa. Mungkin ini juga merupakan hal yang positif, ya, nilai segi positif yang kami melihat sesuai dengan misi dan visi yang dikembangkan bahwa menjalini hubungan komunikasi ya, menciptakan hubungan komunikasi yang baik ya, agar semua program, agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, ya, tidak mengalami apa-apa ya. Nah, pertanyaannya, seandainya di antara setelah kegiatan OSIS jalan ya, kemudian pengurusnya sudah dilantik dan lain sebagainya, kemudian peserta anggotanya sudah melaksanakan, tapi tiba-tiba ya sekitar berjalan mungkin 5 bulan, 6 bulan, ada salah seorang dari anggota yang mengundurkan diri misalnya. Bagaimana penanganan yang bisa dilakukan ya, sesuai dengan artinya hubungan komunikasi apa yang bisa dilakukan menyikapi terhadap salah seorang anggota yang mau mengundurkan diri tadi ya. Mohon kiranya dijelaskan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita menjalankan komunikasi yang baik jika seandainya ada seorang anggota OSIS yang nantinya akan keluar? Baik, di sini kami jelaskan terlebih dahulu bahwa OSIS itu terkenal dengan kekeluargaannya, Pak. Jadi kekeluargaan di lingkungan OSIS itu seharusnya bisa untuk mengajak teman-temannya, merangkul teman-temannya untuk tetap berada di OSIS. Pertama yang akan saya lakukan itu menanyakan alasan terlebih dahulu kenapa dia bisa ingin keluar dari OSIS. Karena kita harus paham apa yang menjadi penyebab sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan memberikan pengertian karena keutuhan dari OSIS itu adalah akan merugikan anggota OSIS yang lain dan akan merugikan SMA Negeri 1 Pangkal Pinang tentunya, maka akan kami keluarkan secara terhormat. Terima kasih Bapak. Baik, apakah ada pertanyaan lain?
Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nur Fadila ya? Iya, Bu. Kelas 11 IPA 5. 5. Dari segi retorika, sepertinya kamu menguasai. Cuman saya tergugah mendengar program kerja gotong royong. Itu. Apakah program kerja gotong royong seperti yang tadi dijelaskan dengan mengadakan lomba-lomba untuk meningkatkan kerjasama dan sebagainya, sejauh mana kamu bisa menjamin kalau itu bisa terjadi? Karena terus terang aja, kita baru ya Maulid Nabi, baru saja Maulid Nabi, banyak lebih dari 10 kelas yang tidak mengikuti lomba dan itu semuanya kena denda dan marah siswanya. Padahal itu kerjasama kecil, lomba. Di mana letak partisipasinya? Apakah hanya itu yang ngadain Rohis sehingga OSIS tak peduli gitu kan? Apakah itu yang ngadainnya Rohis sehingga itu tidak dianggap seperti itu? Padahal itu momen penting untuk mengingat sejarah. Itu satu contoh saja bagaimana program Anda bisa terjadi atau bisa dilaksanakan, sedangkan contohnya sudah jelas gitu ya. Gitu. Itu pertama. Kedua, jadi yang pertama tadi saya mau bagaimana yang lebih rinci lagi program yang lain yang mungkin bisa lebih baik menurut saya ketimbang hanya sekedar lomba gitu ya. Ada program yang lebih lagi menurut saya yang bisa menjalin kerjasama gitu ya. Sekarang etika, oke. Kalau tadi kita ngomong masalah etika anak OSIS ya, itu bukan rahasia umum lagi, tapi sudah rahasia sangat vulgar di sini. Kalau anak-anak OSIS merasa seperti raja di sini, ya terus terang aja saya bilang, gitu. Cuman masalahnya adalah bagaimana saya nggak ngomongin anak OSIS ya, saya ngomongin anak semuanya, karena ketua OSIS itu simbol untuk siswa semansa gitu. Kalau simbolnya saja itu tidak bisa mencerminkan bagaimana Anda bisa menjamin kedepannya anak-anak semansa akan jadi baik gitu, seperti yang diinginkan gitu kan. Makanya kalau dalam bahasanya, kalau saya sama anak-anak Rohis bilangnya salah satu syaratnya ketua Rohis tidak boleh punya pacar misalnya gitu kan ya. Karena saya lihat banyak sekali anak-anak OSIS itu goncengan, punya pacar dan sebagainya. Nah sekarang apa program yang bisa kamu tawarkan kepada anak OSIS yang bisa jadi inspirasi kamu, kalau kamu jadi ketua OSIS bisa menginspirasi siswa yang lain, apa yang bisa kamu pertahankan dari dulu sebagai seorang simbol yang bisa menjadi nilai positif bagi orang lain. Karena seterus terang saja saya guru agama, jadi saya kita mikirnya ke akhlak ke depan ya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak, Ibu guru serta teman-teman apabila anak OSIS saat ini beberapa lama ini memberikan kesan buruk bagi siswa dan masyarakat SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Bagaimana saya menjamin atau program apa yang akan saya lakukan untuk sebagai seorang simbol atau sebagai seorang yang akan nantinya menginspirasi masyarakat siswa SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Baik, di sini Ibu, saya harap para OSIS nantinya itu juga memahami terlebih dahulu dan menjadikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sini menjadi PR bagi kita semua, karena kita semua di sini saling menopang satu sama lain. Memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa kita menjadi contoh. Kita semua harus memahami bahwa itu memang benar. Lalu bagaimana cara saya untuk menjalin silaturahmi atau menjalin gotong royong dengan guru-guru itu? Jadi yang pertama saya juga punya punya program kerja yaitu siswa berperan. Dari situ juga sudah ada komunikasi antara guru melalui evaluasi tadi. Jadi evaluasi seperti ini itu akan disampaikan dalam forum resmi. Kemudian yang kedua tadi adalah semansa gotong royong. Kenapa lomba yang saya pilih? Karena dalam lomba itu terdapat kerjasama dan rasa bahagia di sana. Jadi saya harap nantinya para siswa ketika dia berlomba di sekolah dengan guru-gurunya, maka mereka akan melaksanakannya dengan bahagia dan saya harap mereka juga bisa berpartisipasi, Ibu.
Kemudian nantinya untuk anggota OSIS yang nantinya menjadi contoh yang tidak baik nantinya di sekolah, itu nanti akan ketika saya menjadi ketua OSIS itu nanti akan saya melakukan evaluasi. Saya kasih tahu terlebih dahulu bahwa peran mereka di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang itu penting, Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan kembali? Baiklah, di sesi tanya jawab kali ini, setiap angkatan wajib memberikan satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, perwakilan dari kelas 12 IPA 1. Kita yaitu berterima kasih atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu memberi salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya hormati para alim ulama dan para guru-guru semansa khususiyah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkal Pinang beserta wakilnya, dan para guru-guru pengajar SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dan beserta staf dan TU. Dan saya hormati itu OSIS dan MPK beserta calon kandidat yang ingin menjadi ketua OSIS selanjutnya. Dan saya siswa-siswa SMA Negeri 1 Pangkal Pinang berkelas 10, 11 maupun 12. Di sini saya akan bertanya. Karena telah Anda sampaikan yaitu visi sekian dan misi sekian, apakah Anda mampu menjalankan visi misi tersebut? Karena visi misi tersebut adalah satu amanah semasa ini tancapkan kepada dada Anda, dan kewajiban yang harus Anda tetapkan. Karena para calon itu adalah suatu akar yang daripada pohon-pohonnya. Intisari pada semasa itu pada calon OSIS itu. Apakah Anda mampu melakukan itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak atas pertanyaannya terkait apakah saya mampu menjalankan visi dan misi saya. Saya berdiri di sini dikarenakan saya merasa mampu dan saya membuat visi misi itu berdasarkan dengan banyak sekali pertimbangan Kak. Jadi saya harap untuk mampu atau tidaknya saya akan mampu, namun saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman terutama anggota OSIS nantinya untuk membantu saya menjalankan dan melaksanakan tanggung jawab yang besar ini. Terima kasih.